إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي اصطفاه من عباده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sampai siang ini Allah Tabaraka Ta'ala masih memberikan karunia-karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Terlebih nikmat keimanan, nikmat Islam yang masih kita rengkuh dan masih ada di dalam hati dan sanubari kita semua. Di antara tanda buktinya, kita hadir di masjid ini, kita hadir di tempat ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Karena itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, dari yang wajib sampai yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau, termasuk kita. Semoga sampai mati kita semua yang hadir hari ini bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Setiap kita berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Namun perlu dicamkan, orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari 3 golongan. Golongan yang pertama, orang yang akan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab, tanpa adab. Tidak ada hitung-hitungan, tidak ada hisab baginya, apalagi azab. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dihisab, dihitung seluruh amal-amalnya, yang baik dan yang buruknya, dipertimbangkan, tetapi dia tidak diazab oleh Allah Tabaraka wa taala. Kemudian dia pun masuk ke dalam surga. Namun ada golongan yang ketiga, akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tapi pertama seluruh amalnya akan dihisab, akan dihitung, akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ia pun akan mendapatkan azab Allah Tabaraka wa taala. Baru setelah selesai hukuman di neraka, Allah kemudian akan mengangkat orang tersebut dan dimasukkan ke dalam surganya. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, setiap kita berharap Allah masukkan kita ke dalam golongan yang pertama, minimal golongan yang kedua. Dan kita tidak berharap
untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ke dalam golongan yang ketiga, disiksa dulu, diazab dulu di neraka, na'udzubillah, kita berharap masuk surga dengan selamat. Apa tipsnya? Bagaimana caranya agar kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, tanpa ada proses siksaan, tanpa ada proses azab yang akan dilalui di dalam neraka Allah? Tersebutlah satu riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu wa ardah. Abdullah bin Salam ini adalah keturunan Yahudi. Tidak semua orang Yahudi itu pasti membenci Islam. Awalnya, dasarnya iya. Sebagaimana hari ini kita lihat di tanah Palestina, orang-orang Suhyuni, orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis yang coba membantai, menjenosid kaum muslimin yang ada di Palestina. Tetapi kasus yang terjadi pada sahabat Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, beliau menceritakan hadis ini. Beliau mengatakan bahwasanya lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, pertama kali ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, dahulu namanya Yathrib. Hari ini kita kenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Dulu awal kali pertama Rasul hijrah dari kota Mekkah menuju kota Madinah, yang namanya Husain bin Salam, kemudian hari dirubah namanya oleh Rasul menjadi Abdullah bin Salam, yang keturunan Yahudi ini, yang dia pakar tentang kitab-kitab masa lalu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada ahlul kitab. Dia membaca dalam kitab Taurat, dia membaca dalam kitab-kitab Injil bahwasanya akan ada manusia terakhir, utusan Allah Subhanahu wa taala dari bangsa Arab. Dia tunggu, benarkah ada? Maka para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika Rasul pertama kali datang ke kota Madinah, maka injafala ilaihin nas, orang-orang heran, kaget. Kemudian mereka semua berkumpul ingin tahu siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ceritakan, orang-orang pun mengatakan qadiman nabi, qadiman nabi, qadiman nabi. Nabi Muhammad sudah datang, Nabi Muhammad sudah tiba, Nabi Muhammad sudah datang. Apa kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dengan penuh penasaran, ingin tahu benarkah dia adalah nabi dan utusan yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia lihat, falammastabantu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku cek, aku lihat sendiri wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaisa biwajhin kadzdzab, tidak ada tanda-tanda kemunafikan, tidak ada tanda-tanda kedustaan. Ini benar-benar manusia pilihan Allah yang Allah utus, yang Allah kirimkan kepada seluruh manusia. Lihat apa yang pertama kali Rasul ucapkan kepada penduduk Madinah kala itu. Rasul kemudian mengatakan, ayyuhan nas, wahai orang-orang sekalian, wahai manusia, afshus salam, pertama tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang lain. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan lakukanlah salat di malam hari ketika kebanyakan manusia dalam keadaan tidur terlelap. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian yang mengamalkan 4 hal ini akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Poin pertama, Rasul mengatakan afsyus salam, tebarkan salam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Berbicara mengucapkan salam mungkin sudah biasa kita lakukan, mungkin sudah biasa terdengar di telinga kita ucapan assalamualaikum dijawab dengan waalaikumsalam. Betul, itu terucap. Tetapi kebanyakan diucapkan hanya dalam pertemuan-pertemuan, majelis-majelis ta'lim, atau pertama kali orang bertemu, sehingga belum dikatakan ifsya as-salam, belum dikatakan menyebarkan salam dan menebarkan salam. Orang hanya mengucapkan salam, ini tidak dianggap dia menebarkan salam, tidak dianggap menyebarkan salam. Apa alasannya?
Karena dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaih." Kalau seseorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaknya dia ucapkan salam. Ini mungkin sering kita terapkan. Tapi pada poin yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa in halat bainahuma syajarun au jidarun au hajar." Kalau kemudian setelah mengucapkan salam, orang yang berdua tadi, dua muslim, tiba-tiba dipisah, entah dipisah oleh dinding, dipisah oleh pohon, dipisah oleh bebatuan, kemudian bertemu kembali, hendaknya fal yusallim alaihi ukhra. Hendaknya dia ucapkan salam kembali. Ini yang jarang diterapkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kebanyakan hanya mengucapkan salam satu kali saja. Pertama kali dia bertemu dengan saudaranya. Tapi ketika terpisah sejenak, contoh, ketika berada di dalam satu kantor, ketika bertemu dengan saudaranya sama kaum muslimin, dia mengucapkan salam. Keluar dari kantor itu, masuk kembali, dia tidak mengucapkan salam lagi. Sehingga para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perbanyak mengucapkan salam ketika kita berpisah dengan saudara kita. Bahkan tidak sedikit hari ini kaum muslimin mengucapkan salam kepada hanya golongannya saja, mengucapkan salam hanya kepada sahabatnya saja, kepada orang lain yang tidak dia kenal enggan ia ucapkan salam. Padahal dia tahu orang itu muslim, orang itu muslimah, sesama muslimah mengucapkan salam, sesama muslim mengucapkan salam. Ini yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara kita malu, enggan untuk mengucapkan salam. Padahal dia sadar sama-sama akan ke masjid, ketika bertemu tidak mengucapkan salam. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasul mengatakan di antara tanda-tanda akhir zaman, hari kiamat akan tiba ketika orang hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya saja. Sehingga kita masih belum mengamalkan dan mempraktekkan untuk menebarkan salam. Karenanya dari mimbar yang mulia ini khatib mewasiatkan pada diri khatib para pribadi dan kaum muslimin sekalian, mari kita tebarkan salam, kita sebarkan salam, kita ulang-ulang salam. Ketika kita terpisah kembali bertemu dengan saudara kita, ucapkan kembali salam kepada saudara kita yang muslim dengan syarat dia muslim. Karena Rasul melarang, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian dahului untuk mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasrani, tetapi kita diajarkan untuk mengucapkan salam kepada sesama kaum muslimin. Poin yang kedua, agar kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, wa at'imut ta'am. Banyak-banyak memberikan makan kepada orang. Apa maknanya? Hendaknya kita gampang, ringan tangan, mudah untuk bersedekah, mudah untuk berinfak, memberikan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita sedekahkan sama sekali tidak mengurangi harta kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Setiap infak dan sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah sama sekali tidak menghilangkan dan tidak mengurangi keberadaan harta kita. Yang ada adalah akan menambah keberkahan harta kita, baik harta dunia, lebih-lebih kelak kita akan mendapatkan penggantinya berupa pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, banyak orang fakir, banyak orang miskin, butuh makan, butuh minum. Terlebih hari ini kita lihat bagaimana saudara-saudara kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang sedang berperang mempertahankan tanahnya, kelahirannya, di mana dia berada hari ini di Palestina. Maka kelebihan harta yang kita miliki hendaknya kita salurkan kepada mereka. Ini bagian dari terapan kita terhadap hadis Rasul, wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang. Yang ketiga, wasilul arham, sambung tali silaturahim. Jangan gara-gara urusan kecil kita memutus tali silaturahim dengan kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, paman, bibi, ponakan, kakak, saudara, saudari, dan seterusnya. Bagaimana cara menyambung silaturahim? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal wasil bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahim itu bukan sekedar membalas kebaikan orang, enggak. Tetapi ketika ada orang memutus silaturahim, maka kita samperin, kita datangin, kita hadir kepadanya, kita memberikan sesuatu kepadanya, agar terjalin kembali sesuatu yang tadinya tersambung kemudian terputus, sehingga mudah-mudahan terjalin dan terhubung kembali. Ini yang diajarkan oleh agama kita.
Apapun yang dilakukan oleh saudara kita, sahabat kita yang mungkin tidak suka dengan kita, maka jangan dibalas dengan keburukan, balaslah dengan kebaikan. Poin terakhir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wasallu bil-laili wan-nasu niyam." Lakukan salat di malam hari, di mana ketika orang-orang kala itu dalam keadaan tertidur, orang-orang dalam keadaan istirahat, tidak sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada poin pertama, kedua, dan ketiga yang tadi khatib sampaikan, itu semua berkenaan dengan hablun minan nas. Tiga-tiganya menjalin hubungan dengan manusia. Tapi pada poin yang terakhir, yang keempat ini, bagaimana kita bisa menjalin dan mengeratkan kembali hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaitu ketika semua orang dalam keadaan tidur, kita sedang berhubungan, bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di saat-saat itulah waktu-waktu yang mustajab. Kalau kita punya keinginan, punya harapan, mintalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yanzilu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala ila sama' ad-dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Setiap malam di sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada langit yang paling dekat seraya berujar, hal min da'in fa ujibalah. Adakah orang yang berharap dan meminta kepadaku, aku akan ijabah doanya. Hal min mustaghfirin faghfiralah. Adakah orang yang meminta ampun kepadaku, hari ini aku akan ampuni segala kesalahan-kesalahan dan dosanya. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, eratkan, jalin kembali hubungan kita dengan Allah, tapi tetap dua-duanya dijaga. Menjalin hubungan dengan manusia dan menjalin hubungan yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal inilah yang bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah dengan selamat. Tapi jika salah satunya kita tidak tegakkan, khawatir kita akan masuk ke dalam surga Allah dengan tidak selamat, yang notabene kita akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam nerakanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Innal barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa barik ala rasulillah wa alihi al-adhar ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkah wa ashmalahu wa anmah wa ashhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib berpesan untuk diri khatib pribadi dan kaum muslimin sekalian. Mari kita takut hanya kepada Allah. Tanamkan ketakwaan hanya kepada Allah. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa ke hadapannya kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan itu kepada kita seluruh manusia. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, berbekal dirilah kalian seluruh manusia. Kita diperintah oleh Allah untuk berbekal. Apa bekal itu? Allah mengatakan fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya hai orang-orang yang memiliki akal fikiran yang sehat dan jernih, takut dan bertakwalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketakwaan adalah sebaik-baik bekal yang kita bisa persembahkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan kita takut kepada atasan, jangan hanya takut kepada pemimpin, tapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takut yang mutlak
terarah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir hari ini benar-benar bisa menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang bertakwa hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wat ta'un waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassah wa 'an buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم شتت شمل الكفار واليهود والنصارى والمنافقين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أنزل علينا الغيث يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا